Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kalau kembali kita diberi kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di tempat ini beribadah bersama-sama. Saya menghimbau jemaat untuk memindahkan handphonenya dulu terlebih dahulu ke nada getar atau boleh dimatikan saja agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Saya juga ingin memberitahukan bahwa hari ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saya harap jemaat telah mempersiapkan dirinya sebelum mengikuti ibadah ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengundang jemaat untuk bersaat teduh. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Jemaat, kita mau berhadapan dengan Tuhan. Kita mau menikmati kasih dan hadirat-Nya. Kita mau angkat pujian Saat Indah. Memandang wajah
Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kami masyurkan Engkau. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Maka lidah kami memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah, jumpa Tuhan melalui ibadah, terlebih disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, ini anugerah-Mu bagi kami. Kalau bukan karena darah anak domba Allah, kami tidak layak. Kami tidak mungkin jumpa Tuhan melalui ibadah. Tapi kasih karunia-Mu yang telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami jumpa Tuhan melalui ibadah. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Siapapun yang jumpa Tuhan hari ini pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapi kami semua, berkuasa Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Suasana surga turunlah, sebab kami berbakti padamu. Sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Tujukan hati kami hanya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu turun menaungi kami. Kami tidak ingin ibadah kami ibadah rutinitas, ibadah kebiasaan. Tapi oleh karena anugerah-Mu, ibadah ini adalah ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi, ada sukacita? Yakinkah saudara bahwa bilur Tuhan telah mengangkat derita kita? Yakinkah saudara bahwa bilur Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita? Kita katakan Yesus penebus. Kita naikkan pujian ini.
Jemaat, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengambil Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini diambil dari Daniel 2, ayat yang pertama sampai ke-23. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mulai membaca pada ayatnya yang pertama, kemudian bergantian dengan jemaat sampai ayatnya yang ke-23. Daniel 2 ayat 1 sampai 23. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasih, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasih itu kepada raja dalam bahasa Arab, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba meluluh aku, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasih itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasih." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat gerah dan murka karena hal itu. Lalu ditekannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkannya supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariel, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja.
Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah Allah dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan pada orang yang berpengertian. Dia yang mengungkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Bersama-sama, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Firman ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh hambanya Bapak Pendeta Jeremias Panggabean. Sebelum itu mari kita iringi dengan pujian yang mengatakan hati ini rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediaman Tuhan. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun Di hati inilah rumahmu. di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk mendengar lagi sabda Tuhan. Kami mohon sekali lagi pengurapan-Mu turun nada atas kami. Roh-Mu membuat kami paham, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan.
Roh-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Artinya bertumbuh, bertambah, dan berdampak ini bertumbuh, bertambah, berdampak secara holistik. Jadi bukan hanya jumlah kita yang bertambah, ya, kuantitas, tapi juga apa? Kualitasnya. Kemudian berdampak itu berarti berpengaruh. Jadi secara leadership, kepemimpinan, kita juga berdampak di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita untuk berkarya. Kita menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Amin. Karena itu pada saat ini kita masih belajar dari Abednego dan teman-temannya. Tapi kalau 2 minggu yang lalu kita belajar tentang penata layanan, penata layanan bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus kita tata layani. Semua sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita tata layani. Jangan seperti Raja Yoyakim. Masih ingat ya? Kalau lupa tolong dibuka lagi. Itu Pak Rolas sudah masukkan ke YouTube GKII Ebenezer Jakarta. Jadi kalau lupa khotbah, klik lagi di situ. Daripada searching yang nggak jelas, ya kan? Nah, dengarkan lagi renungan-renungan yang sudah disampaikan. Pada saat ini kita belajar tentang Abednego dan kawan-kawan dengan tema kebudayaan kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyampaikan berulang kali bahwa budaya itu dimulai dari ide yang terus-menerus dilakukan menjadi kebiasaan, terus-menerus dilakukan menjadi lifestyle, gaya hidup, terus-menerus dilakukan menjadi karakter, terus-menerus dilakukan dan diajarkan kepada anak cucu, kepada orang lain menjadi budaya. Sudah? Itu proses budaya. Jadi dimulai dari ide, gagasan, konsep. Nah, hati-hati dengan ide, gagasan, konsep. Kalau itu berasal dari simbolis, pasti salah. Kalau berasal dari manusia, bisa benar, bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah berasal dari firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan inilah yang mau kita budayakan. Ya, kita aplikasikan, kita terapkan terus-menerus menjadi kebiasaan. Terus-menerus menjadi Menjadi gaya hidup. Terus-menerus dilakukan menjadi karakter. Terus-menerus dilakukan menjadi budaya. Kalau kita ajarkan kepada anak, cucu, dan kepada orang lain.
Budaya apa yang kita mau terapkan? Yang pertama adalah kebudayaan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 juga berkata apa? Tetaplah apa? Berdoa. Jadi ini harus kita budayakan. Budaya apa? Berdoa. Tetaplah berdoa. Terus meneruslah berdoa. Coba kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini, ya. Coba kita baca dua ya. Dengan maksud supaya mereka memohon apa? Kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar ini rada-rada aneh. Coba saya posisikan diri sebagai Nebukadnezar. Lalu saya datang kepada saudara dan berkata, tadi malam saya mimpi apa? Dan tolong jelaskan artinya kepada saya. Kalau tidak, saya penggal kalian semua. Kemudian saya robohkan semua rumah kalian. Paham dah? Betapa mengerikan itu. Kalau orang bilang, saya mimpi ini, kira-kira apa artinya? Masih lumayan ya. Tapi kalau dibilang, saya mimpi apa tadi malam? Kemudian beritahu maknanya. Kemudian dikasih tahu lagi ancamannya. Kumutilasi kalian semua. Ini mengerikan. Tetapi apakah ini yang menyebabkan Daniel dan kawan-kawan ini memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit? Saya katakan tidak. Mereka tidak takut kepada kematian. Karena tutup mata di sini buka mata di surga. Halo, benar? Kenapa? Mana buktinya? Lah, pasal 3 mengatakan apa? Perapian yang nyala. Lemparkan kami. Kami tidak akan menyembah apa? Dewa Tuanku. Tidak. Jadi Daniel dan kawan-kawan bukan masalah apa? Takut pada kematian. Oh, takut karena hartanya nanti hilang, rumahnya dirobohkan. Oh. Tidak juga karena itu. Daniel masuk lubang apa? Singa. Ya. Sekarang pertanyaannya. Apa yang menggerakkan Daniel dan teman-teman memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit? Dengar baik. Mereka memang sudah diselamatkan. Kalaupun mereka mati, mereka tidak binasa. Tapi orang-orang yang ada di Babel, orang-orang Kasdim, para ahli itu, upah dosa adalah apa? Maut. Mereka akan masuk dalam dom, dunia orang mati. Mereka akan masuk dalam kekekalan. Kalau perapian api yang menyala-nyala, yaitu hanya menyebabkan roh kita meninggalkan tubuh, benar? Kalau kita dipenggal-penggal seperti yang dialami oleh para rasul dan gereja mula-mula, itu hanya membuat roh meninggalkan tubuh. Tetapi upah dosa adalah maut. Kekekalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Bisa nangkap kebenaran ini? Karena itulah Daniel dan kawan-kawan memohonkan belas kasih dari Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Saya ingin kita semua sebagai gerejanya memiliki hati seperti hati Yesus.
hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan karena engkau sudah diselamatkan, mati masuk surga, engkau tidak peduli kepada orang yang belum di dalam Kristus. Tangkap kebenaran ini? Halo? Tangkap kebenaran ini? Adakah engkau memohonkan belas kasihan Allah? Ya, saya dengan Ibu Gembala, kami jalan ya keliling, kami melihat Tuhan berapa banyak yang sudah diselamatkan. Halo, tangkap enggak? Kita jalan dari sini aja sampai ke belakang ke TPI. Ya. Berapa yang sudah diselamatkan? Saya kalau naik ke lantai 16 ya, Rusunawa Penggilingan itu, dari puncak saya lihat kota Jakarta, saya bilang, Tuhan, taruhlah hatimu di hatiku. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Adakah kita memohonkan kepada Tuhan, Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan selamatkan tetanggaku. Tuhan selamatkan saudara-saudaraku. Pada saat kami pelayanan di Kalimantan Barat, teman saya melayani David Paksoal menyampaikan pencerahan melalui kisah Lazarus dan orang kaya. Dia katakan begini, Lazarus itu masuk kemana? Ke Firdaus. Tapi orang kaya itu masuk dalam apa? Dunia orang mati. Dia katakan, tolong suruhlah Lazarus, halo, ke rumah saudara-saudaraku supaya memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya mereka tidak masuk ke dalam nyala api ini. Bisa enggak kita menangkap kebenaran ini? Jangan-jangan ada yang sudah masuk ke sana dan berkata, kenapa lah Pak Yeremia nggak sampaikan Injil kepada saya sehingga saya masuk ke sini padahal kami bareng-bareng makan bakso. Halo, nangkap ini maksud saya? Padahal kami sering lo ngobrol karena itu dia tetanggamu. Adakah engkau mengangkat tanganmu dan berkata, Tuhan, mohon kasih sayangmu. Insafkanlah mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kondisikanlah supaya mereka buka hati, terima Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam hidup mereka. Adakah engkau dan saya seperti Daniel dan kawan-kawan? Peduli terhadap orang lain. Halo, amin, amin. Upah dosa ialah maut. Tetapi apa? Karunia Allah masih di poin. Tetapi karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal. Tapi di mana? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keputusan yang paling fatal yang pernah dibuat oleh manusia adalah keputusan yang paling fatal adalah mereka menolak Sang Juru Selamat. Itulah keputusan yang paling fatal di atas muka bumi ini. Itulah keputusan yang paling fatal ketika mereka menolak Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tapi Rasul Paulus berkata, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Sebab iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang kekasih, mulai dari saat ini,
tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Jangan izinkan bertambah jumlah yang masuk ke dalam kekekalan, tapi didom di dunia orang mati. Abaddon Apollyon tertawa di sana. Saya rindu saudara menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan selamatkan tetanggaku, selamatkan keluargaku, selamatkan teman sekantorku, selamatkan teman sekolahku, teman kuliahku. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu. Hati yang penuh dengan apa? Belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Memandang apa? Tuaian di sekelilingku. Minimal, dengar baik, minimal saudara udah mulai mendoakan nama-nama mereka. Amin. Mulai mendoakan mereka. Kondisikan Tuhan, kondisikan Tuhan. Saya ingin kasih tahu doa ini ya, bukan ya sekedar hal yang diucapkan begitu saja, tidak. Setelah saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan di kota Pontianak, saya bergumul untuk keluarga. Ambil doa puasa 40 hari, setiap tahun 40 hari, berdoa puasa untuk mereka. Dan Tuhan mengkondisikan. Caranya bagaimana? Ini kakak saya di kota Pontianak, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya ada di pedalaman. Tapi suatu kali mereka belum ada SMS seperti kita sekarang, belum ada WA, masih surat. Suatu kali mereka kirim surat ke saya di kota Pontianak dan berkata begini. Mereka ceritakan, entah kenapa pada hari kerja mereka ada di pedalaman. Tapi mereka terdorong hati. Inilah yang dikondisikan oleh Tuhan. Lalu amin. Terdorong hati mereka pergi ke kota. Kota kecil, kota Bodok namanya. Mereka duduk minum kopi di situ. Ya duduk-duduk merokok-rokok. Baca kopi, minum koran. Kami masih di luar Tuhan waktu itu. Ya saudara-saudara. Masih nangkap lah ini. Nah, duduk-duduk, baca kopi, minum koran. Oh ya, terbalik. Dikondisikan pada saat mereka nongkrong, datanglah anak-anak Tuhan yang digerakkan. Bapak, ibu, ayo ikut KKR yuk. Halo? Ikutlah mereka KKR. Suasana surga turunlah. Mereka pun disadarkan, diinsapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sami mawon, main dukun, main judi, gak usah diterangkan lagi. Tapi pada saat itu mereka tersungkur. Mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam hidup mereka. Mereka diselamatkan. Ini yang saya maksudkan. Kita doa sampai Tuhan mengkondisikan. Lalu mereka buka hati. Terima Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam hidup mereka. Mereka diselamatkan. Karena itu, budayakanlah berdoa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, di ayat 28, coba lihat. Ayat 28 kita baca sama-sama dua ayat. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nangkap? Di surga ada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang omnipresent, yang hadir. Amin. Dia tahu Nebukadnezar mimpi apa, karena dia hadir dimanapun kita hadir. Halo, amin. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Dia omnipresent. Sekalipun di surga ada Allah, tapi dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu Allah kita. Dia tahu mimpinya Nebukadnezar. Dia omniscient.
Dia maha tahu. Dia omnipoten, dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia bisa angkat raja, bisa turunkan raja. Benar? Seperti itu yang kita baca tadi. Cuma dua yang gak bisa dilakukan oleh Allah. Dia tidak bisa berbuat dosa. Dan dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Amin? Halo? Jadi jangan bilang, Tuhan berkati saya. Jangan lihat kelakuan saya. Oh, tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Saya pun berdoa, Tuhan Yesus berkati si A sesuai dengan covenant. Tangkap? Sesuai dengan apa? Perjanjian. Kau lakukan ini, upahmu ini. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Tarik napas semua. Katakan haleluya. Harus berterima kasih walaupun firman Tuhan datang keras. Ya, amin. Amin. Ya memang seperti itu. Daripada dibiarkan saudara terus hidup dalam ketidakbenaran. Yang kedua adalah kebudayaan ambassadors. Kebudayaan ambassadors ini adalah kebudayaan duta besar. Saya ulang sekali lagi, duta besar itu tidak boleh menyampaikan pendapat pribadinya. Halo? Tapi pendapat siapa? Pemerintahannya. Pendapat rajanya. Ini harus kita budayakan. Di dalam apa? Kerajaan surga. Amin. Jadi jangan sampaikan pendapatmu. Karena pendapatmu bisa benar, bisa salah. Tapi pendapat Tuhan tidak mungkin salah. Nah, coba kita lihat ayat-ayatnya mengenai ini. Dua ya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 19 ini. Jadi Allah yang memberi apa? Penglihatan. Nah, saya harus jelaskan ini supaya paham. Kita ya seringkali bukan penglihatan. Tapi imajinasi. Halusinasi. Bedakan antara penglihatan dengan apa? Imajinasi dengan apa? Halusinasi. Nah, ayo kita lihat ayat-ayat mengenai ini supaya kita paham. Nubuat ya memang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 22 dan janganlah anggap rendah apa? Nubuat. Tetapi nubuat tidak sama dengan yang dibuat-buat. Nangkap? Tidak sama dengan yang lu buat-buat. Nangkap? Kalau itu, waduh bahaya. Lihat, di bawahnya ayat 21 dikatakan, test everything. Ujilah segala sesuatu, uji. Baru apa? Peganglah yang baik. Jadi jangan, dia udah turun naik surga. Bedakan antara nubuat dengan apa? Lubuat. Apalagi yang dibuat. Bedakan. Apalagi dikatakan ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis apa? Termasuk segala jenis halusinasi. Imajinasi. Lalu kita klaim. Aku mendengar Tuhan berbicara. Hati-hati. Pada akhir zaman akan muncul apa? Nabi-nabi palsu. Saya harus tegas mengatakan ini. Karena apa? Jangan sampai ada jemaat yang disesatkan. Jangan sampai. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis apa? Ya. Jangan karena demi viral. Kemarin saya baru ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang ke saya, nanti di surga saya yang pimpin perjamuan. Wih, keren banget ya. Viral itu, viral. Viral. Pasti viral yang begitu-begitu.
Tapi baca di Alkitab, ada yang turun naik surga? Ada? Naik ya naik aja, nggak turun-turun lagi. Termasuk Yesus. Benar? Makanya si Mongol bilang apa? Jangan berdoa. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kiamat, kata si Mongol. Tuhan, urapilah kami. Halo, amin. Kalau Tuhan Yesus datang apa? Selesai, sudah memang. Selesai. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, kita lihat sebenarnya penglihatan itu seperti apa menurut Alkitab. Nah, supaya jangan salah, coba lihat. Penglihatan tidak sama dengan imajinasi, tidak sama dengan apa? Halusinasi. Jadi waktu berdoa dia menghayal. Aku melihat tai mata di matamu, tai hidung di hidungmu, belum mandi. Itu apa namanya? Imajinasi, halusinasi. Ayo kita lihat contoh ya. Penglihatan yang dialami oleh apa? Musa. Keluaran 3 ayat 3, 2 ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi bukan imajinasi, bukan halusinasi, tapi dia lihat memang. Halo? Dia lihat semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Jadi matanya lihat gini. Jadi bukan, itu halusinasi. Lagi berdoa dia membayangkan, aku diganggu oleh setan. Lah halusinasi, buka matamu. Bilang gini, mana setannya? Biar ku tampeleng gitu. Next ayatnya. Biar kita belajar sama-sama. Nah ini pertama sekali Samuel ya mendengar suara Tuhan. Caranya bagaimana? 2 ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lanjut. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk apa? Ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa apa? Tuhanlah yang memanggil anak itu, Samuel. Lanjut. Dikatakan apa? Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, ini senior ngajarin juniornya. Ya, anak rohaninya. Dikatakan apa? Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat apa? Tidurnya. Ayat 10. Lalu apa? Datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini apa? Mendengar. Nangkap ya? Udah? Nanti kita lebih lanjut lagi. Next. Ya. 2 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Inilah pada saat Samuel pertama kali dengar suara Tuhan. Sudah? Oke. Nah, nanti kita perdalam ini. Lanjut. Ini Yeremia ya, waktu dia baru memulai pelayanannya. Yeremia pasalnya pertama, ayat 11 sampai 14. 2 ya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Ini dia ini tutup mata atau dia lihat? Dia lihat, dia buka matanya. Apa yang kau lihat? Apa? Jawabku, aku melihat apa? Sebatang pohon badam. Lanjut. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Jadi apa? Ini baru penglihatan. Bukan apa? Halusinasi, bukan apa? Imajinasi. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan apa? Firmanku. Lanjut ayat 13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat apa? Sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari apa? Sebelah utara. Lanjut ayat 14.
Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Jadi nangkap? Bukan halusinasi, bukan imajinasi. Bedakan antara penglihatan dengan apa? Halusinasi dengan imajinasi. Lihat. Udah? Nah, next. Nah, ini supaya paham. Ya, supaya paham. Lihat Wahyu 1 ayatnya yang ke-10. 2 ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, saya jelaskan. I am in the spirit. I am in the spirit. Jadi gini. Saya masuk ke bioskop. Lalu saya melihat dari A sampai Z film apa? Ngeri-ngeri sedap. Halo? Nangkap? Saya mendengar karena saya ada di dalam apa? Bioskop. Tapi orang yang di luar bioskop dengar enggak? Tidak. Udah nangkap sampai di sini? Halo? Jadi mengapa dapat ini? I am in the spirit. Saya ada di dalam apa? Roh. Jadi bukan imajinasi, bukan halusinasi. Jadi dia tulis kitab Wahyu itu dari pasal 1 sampai pasal 22 karena dia melihat apa? Penglihatan. Sudah nangkap? Yang di luar bioskop tidak tahu cerita ngeri-ngeri sedap. Tapi yang di dalam bioskop tahu dari awal sampai apa? Akhir. Sampai di sini tangkap ini kebenaran firman Tuhan? Udah tangkap ya? Jadi jangan klaim aku mendengar suara Tuhan. Wih, seperti apa dia berbicara? Istri saya bilang begini, kok gereja aja nggak pernah dikit-dikit dengar suara Tuhan. Macam-macam aja. Jangan ngeklaim. Dia suka cewek yang cantik itu. Dia bilang, Tuhan berbicara kepada saya, kamu adalah jodohku. Lalu saya bilang, saya udah punya istri, lu mau apa? Jangan begitu. I am in the spirit. Saya ada di dalam roh. Segala sesuatu harus diuji. Test everything. Uji segala sesuatu. Apa alat ujinya? Firman Tuhan. Ini kanon, alat ukur. Keluar dari sini, katakan kamu yang salah. Tidak mungkin Alkitab salah. Tarik nafas semua. Waduh, masih ada satu poin sebenarnya. Ya. Yang berikut alat ukurnya adalah siapa yang dimuliakan. Nah, siapa yang dimuliakan? Ini alat ukurnya. Dia dapat penglihatan, suara Tuhan, siapa yang dimuliakan? Ya, kita lihat, dua ya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel apa? Memuji Allah semesta langit. Ini alat ukurnya. Kalau dia lalu memuji dirinya dan berkata, akulah Tuhan Allahmu, tampeleng langsung dia. Karena ada orang yang seperti itu, langsung menganggap dirinya Tuhan. Semua harus tunduk kepadanya. Halo, dia manusia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan coba-coba. Kapan saudara jadi Tuhan? Dia klaim. Siapa yang melawan dia langsung diklaim masuk neraka. Dijauhkanlah kiranya dari jemaat GKI Ebenezer. Amin. Ya. Selalu ingat pokoknya apa? Ya, pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Hanya Alkitab yang tidak mungkin salah. Aman udah. Alat ukurnya ini. Poin yang ketiga, cepat aja, cepat. Ya, kebudayaan eklesia. Daniel 2 ayat 48-49.
2:2 ya. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nangkap kebenaran firman Tuhan ini? Ini adalah budaya eklesia, budaya gereja. Nah, begini. Rencana Tuhan semula adalah Taman Eden, miniatur kerajaan Allah. Seperti apa di surga, seperti itulah di Taman Eden. Sudah? Nangkap? Kemudian Tuhan memindahkannya kemana? Tanah Kanaan, oke? Dia ingin buat di tanah Kanaan seperti di surga. Jadi kalau aneh-aneh di tanah Kanaan disingkirkan oleh Tuhan. Orang tarik nafas. Disingkirkan oleh apa? Tuhan. Contohnya siapa? Yoyakim. Benar ya? Kenapa? Ya, saya tarik dulu sedikit ya mengenai Yoyakim. Kemarin dikatakan apa? Yoyakim jadi raja 11 tahun. Tapi apa yang dilakukan? Melakukan apa yang jahat. Wah, di kerajaan surga bikin jahat. Apalagi? Kemudian dia melakukan kekejian. Bukan hanya kotor, najis, tapi apa? Keji. Ya, itu sama dengan apa? Bangkai tikus yang belatung ditaruh di kepala, ditaruh di hati. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu harus berbaju jirakan apa? Kasih, iman, dan berketompongkan apa? Pengharapan akan keselamatan. Jadi jangan pakai ini apa? Ya, belatung-belatung apa? Tikus ditaruh di sini, najis. Apa itu? Kekejian. Ketidakadilan, kelaliman, mempekerjakan sesama dengan cuma-cuma tanpa upah. Itu yang kita pelajari ya. Wah, di kerajaannya seperti itu. Wah, ngeri. Kemudian apa? Keserakahan, penumpahan darah. Karena ditegur oleh Nabi Uria, dia langsung bilang, kill him, bunuh dia. Negur-negur. Baru apa lagi? Kemudian dia melakukan penganiayaan. Dengar baik ini. Bukan lagi Taman Eden. Bukan lagi tanah Kanaan. Kerajaannya datang, kehendaknya jadi. Di gereja seperti di surga. Halo? Amin. Jadi orang harus lihat surga budayanya itu ada di mana? Di gereja. Udah mulai nangkap ini? Jadi lihat budayanya ini. Nangkap budaya ini yang dikembangkan oleh Abednego dan kawan-kawan. Daniel memang yang dapat, ya kan? Yang dapat apa? Waduh, dapat hadiah, dapat kedudukan, apa dikatakan? Tapi diberkati untuk menjadi berkat. Halo, amin? Dia tidak lupa siapa yang mendoakan dia. Halo, amin? Benar enggak? Siapa yang ikut mendoakan dia? Sadrak, Mesak, apa? Abednego. Jadi kalau saudara diberkati, jangan lupa pendoa yang hari Kamis. Halo, amin. Loh, ini nggak ada aminnya. Aduh. Yang Kamis itu loh yang berteriak, Tuhan berkati ya Pak Sugiono. Jangan lupa itu kawanku. Halo, amin. Loh, diberkati untuk menjadi apa? Berkat. Ojo dipangan dewe. Itu bukan budaya kita. Itu budayanya Yoyakim serakah. Benar ya? Karena apa? Lihat, dia udah jadi, boleh dibilang ini apalah, Menko lah dia kan. Di istananya siapa? Nebukadnezar. Lalu dia lupa enggak temannya? Enggak. Apakah dia bilang, aku juga lah yang jadi bupati gitu kan? Dia kan apa? Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan apa? Wilayah Babel itu kepada apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Dia enggak bilang, saya menteri, saya juga jadi apa? Bupati. Itu namanya apa? Serakah. Bagi-bagi. Loh, enggak ada amin ini.
bagi-bagi. Diberkati untuk menjadi apa? Berkat. Ingat, kepemimpinan adalah seperti seorang ayah, seperti seorang apa? Ibu. Inginkanlah orang yang engkau pimpin menjadi orang yang lebih hebat dari dirimu. Tapi kalau engkau tindas, kau hancurkan, engkau Yoyakim. Dari apa semua? Itu bukan budaya kerajaan surga. Bukan. Di GKI Ebenezer diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa para pendoa. Amin. Amin kencang dong. Jangan lupa para pendoa. Amin. Aduh ya mereka itu. Waduh. Mantap banget. Wah Kamis mereka setia banget mendoakan. Satu demi satu. Ada absennya kita itu kan. Satu demi satu. Saya bangga kemarin doa puasa. Makin banyak pendoa muncul. Saya bilang nanti doa puasa berikut penuh gereja ini. Doa puasa semua, mantap. Karena apa? Allah yang kita minta adalah apa? Omnipresent, omniscient, omnipotent. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kebenaran firman-Mu telah menyapa kami. Kami rindu apapun yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, itu menjadi bagian dari hidup kami. Kami mau menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan kami akan diteguhkan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Karenanya Bapa, siapkan hati kami. Siapkan keberadaan hidup kami. Untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat NKI 48 yang sudah dipersiapkan. Mari yang sudah ditentukan untuk melayani maju. Terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Terhapus dosa. Yang mau bertobat ditebus. Yang mau bertobat ditebus. Terhapus dosa. Ayat 2. Penuh celah. Aku yang penuh celah. Dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pun aku yang penuh celah. Saja mengalunkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu,
ada di hadapan Tuhan saat ini. Kalau kebenaran firman Tuhan menegurmu, katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau engkau abai dengan doa, Tuhan sedang menegur engkau saat ini. Engkau sudah melalaikan kehidupan doamu, katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau engkau sering mengatasi masalahmu dengan caramu sendiri, bukan seperti duta besar kerajaannya, menyelesaikan masalah dengan menanti-nantikan Tuhan, mendengar sabdanya, melakukan tindakan yang sesuai dengan firman-Nya. Katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau engkau mengandalkan dirimu selama ini, Tuhan ampuni saya. Jika engkau memiliki budaya, bukan budaya eklesia, tetapi budaya kebencian, menaruh dendam, engkau tidak peduli kepada sesamamu, engkau tidak mengasihi mereka, engkau bahkan tidak pernah mendoakan mereka, minta ampun kepada Tuhan saat ini. Itu bukan budaya gereja, itu bukan budaya eklesia. Budaya eklesia adalah budaya mengasihi, budaya peduli kepada orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Bicara kepada Tuhan saat ini. Tidak kebetulan kebenaran firman Tuhan menyapa kita hari ini. Sementara musik mengalunkan pujian ini dengan lembut, bersama dengan singer ayatnya yang ketiga, seberi waktu kepada saudara semua, memeriksa hati dan pikiran, memeriksa keberadaan hidup kita. Jika Tuhan datang menyapa kita, katakan, Tuhan terima kasih. Jika Tuhan datang menegur kita, katakan, aku mau memperbaiki diri, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kita berdoa untuk perjamuan Tuhan. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu ada atas perjamuan ini. Sehingga ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah diberi jalan keluar. Yang sedang lemah dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan kembali. Karenanya Bapa, turunlah pengurapan-Mu, berkat-Mu ada atas perjamuan ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ayatnya yang keempat kita nyanyikan sementara perjamuan dijalankan.
Yang mau bertobat ditebus. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Persiapkan roti di tangan kananmu yang bening yang saudara buka. Bukan yang putih, tapi yang bening. Ada roti hidup, ada firman Tuhan di sana. Itu bukan kebetulan. Tuhan ingin menyapa saudara melalui firman-Nya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan. Ibu Ponikekum. Akulah roti yang telah turun dari surga. Yesuslah roti yang turun dari surga. Angkat roti di tangan kananmu. Lakukan dengan iman. Bahwa tubuhnya telah dihancurkan karena kita. Dia sayang kita. Tubuhnya dihancurkan karena Ia ingin menyembuhkan kita. Lakukan ini dengan iman, pandanglah salib itu. Dan dengarkanlah sabdanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan oleh bilurmu kami telah sembuh. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur di tangan kananmu. Lakukan ini dengan keyakinan bahwa darah Yesus telah tercurah bagimu. Untuk apa? Untuk hapus semua dosamu. Semua dosamu dihapus oleh darah Yesus. Lakukan ini dengan keyakinan bahwa darah Yesus sudah beli engkau tunai. Angkat engkau jadi anaknya. Engkau dilayakkan untuk menyebut Sang Pencipta itu, ya Aba, ya Bapa. Pandanglah salib. Apakah engkau meragukan kasih-Nya? Semua darahnya telah tercurah bagi kita. Angkat anggur di tangan kananmu. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah perjanjian. Darah yang menghapuskan dosa kami. Darah yang membeli kami tunai. Lalu dengan iman mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Minta kesediaan Ibu Renti mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Korban demi dosa-dosa kami, sehingga Engkau telah melayakan kami menjadi anak-anak. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Betapa besar kami tidak bisa mengukur kasih-Mu. Amin Yesus. Betapa dalamnya kasih-Mu yang kami rasakan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu semua. Biarlah Tuhan, karena pengorbanan-Mu itu kami boleh merasakan, dan kami boleh mengingat pengorbanan-Mu itu, dan kami lebih dekat kepada-Mu. Amin, Terima amin. kasih Bapa atas pengampunan-Mu kepada kami, mengingat betapa besar pengorbanan-Mu terhadap kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Gege yang memimpin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan dan perjamuan yang boleh kita laksanakan dengan baik. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Jika kau digoda oleh setan, Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan, kalau mau masuk selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. ayatnya yang ketiga dan keempat. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebusan. Bersaksi dengan iman yang berani. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Bila kabar itu dengan bukti, darah ada selamatnya. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasanya Yesus hilangkan segala dosa. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang telah Tuhan beri, kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, yaitu tentang budaya kerajaan surga, budaya berdoa, budaya ambasador, dan juga budaya eklesia. Dan juga kami terima kasih ya Tuhan, karena kami juga boleh menikmati perjamuan kudus-Mu, kiranya Roh-Mu terus mengingatkan kami ya Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami juga sudah berterima kasih karena kami berkesempatan ya Tuhan untuk membawa persembahan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami ya Tuhan, agar kami boleh pakai hari lepas hari dengan berkecukupan.
Kami juga berdoa untuk BBJ yang mengolah persembahan ini, berikan mereka hikmat, kekuatan, ketulusan hati ya Tuhan, agar mereka boleh mengolah persembahan dengan baik untuk pelayanan tempat ini, untuk pekerjaan tempat ini ya Tuhan, untuk pelayanan kerjaan tempat ini maupun tempat yang lain yang boleh kami jangkau. Berkati juga ya Tuhan usaha pekerjaan kami, biarlah melalui itu kami boleh terus diberkati, boleh terus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, karena ini minggu pertama, saya mempersilahkan jemaat yang ingin memberikan perpuluhan. Saya serahkan kepada gembala. Baik. Tuhan Yesus yang bilang, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu harus kita budayakan. Amin. Kita budayakan. Yang mau membawa persepuluhannya, mari berdiri di tempat, kita akan berdoa. Inilah kapanannya bagi kita. Engkau lakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Dengarkanlah sabda Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu ada anak-anak-Mu. Karena mengasihi Engkau dan karya-Mu di tengah dunia ini, mereka dengar-dengaran kepada sabda-Mu untuk membawa persepuluhan mereka. Bukan hamba-Mu ya Tuhan, tapi firman-Mu. Dan Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa demi nama Yesus, bukalah tingkap langit, curahkanlah berkat sampai berkelimpahan. Setiap belalang pelahap yang ingin menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang dikelola tangan kami patah hancurkan demi nama Yesus. Karena Engkau yang berjanji, umat-Mu yang mendengar firman-Mu dan taat kepadamu akan Engkau proteksi, sehingga tidak ada serangan apapun yang dapat menyentuh mereka di luar kehendak-Mu ya Bapa. Dan Engkau berjanji, bukan hanya kami diberkati, kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Kiranya kehidupan Bapak Ibu senantiasa diberkati. Kita akan membaca warta jemaat kita pada hari ini. Jadwal ibadah sepanjang minggu, ibadah raya setiap minggu pukul 9.30 tatap muka, dan juga ada live streaming di YouTube channel GKII Ebenezer Jakarta. Hari ini selesai ibadah juga akan ada aksi dana penjualan kue untuk kegiatan Youth Sektor 1. Mohon jemaat boleh turut berpartisipasi membantu. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 7.30 onsite semua kelas di tempat ini. Ibadah remaja dan youth hari ini tidak ada karena digabung dengan ibadah raya jemaat. Ibadah perkawan setiap hari Kamis minggu pertama sampai ketiga pukul 5 di tempat ini, dan disambung dengan doa jemaat pukul 18.30 di tempat ini. Untuk laporan keuangan 26 Juni 2022 dapat Bapak Ibu saksikan, dan nanti juga akan di-share oleh bendahara kami di WhatsApp. Baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam penyertaan Tuhan. Sebab penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah. Kita mau naikkan pujian ini. menaikkan syafaat kita. Ada Oma Meti
yang berulang tahun. Sebelumnya ada Rasya yang berulang tahun, benar ya? Ada Ibu Frida yang berulang tahun. Ada Oma Yulia Darmoko yang berulang tahun. Saudara, sebut nama mereka. Amin. Tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa bagi mereka. Supaya seperti Oma ini, anak cucunya, menantunya semua di dalam Tuhan. Semua takut Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita doakan. Rasya jadi remaja yang hebat ya. Jadi anak Tuhan yang dahsyat. Oma Yulia pulih 100% karena baru pasang ring, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sehat. Kita doakan untuk yang sakit juga. Tetap kita doakan Pak Yosua Suwarno. Amin. Dia omnipoten, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita doakan orang tua yang ada di dalam jemaat ini. Apapun yang Tuhan ingatkan, mari serukan itu kepada Tuhan. Tuhan yang mau supaya saudara mendoakannya. Mari kita tundukkan kepala, masing-masing bersuara di hadapan Tuhan. Berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas peluang yang Bapa berikan kepada kami untuk membawa syafaat kami di hadapan Tuhan, membawa pribadi, keluarga, secara khusus Oma Meti yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Tuhan, bukan kebetulan Tuhan menambahkan usia dari Oma. Tuhan berkerinduan dia menjadi pendoa bagi anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya agar di dalam Tuhan, takut Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan, lindungilah, karuniakanlah kesehatan yang sempurna daripadamu, agar dia melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Tuhan, berkati apa yang didoakannya di hadapan-Mu, yang dimohonkannya di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang mendengar. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan kebetulan dia bergabung dengan kami. Engkau yang menempatkannya bersama-sama dengan kami, agar kami menjadi keluarga baginya, berbagi kasih, berbagi segala hal bersama dengannya. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk Rasya. Tuhan Yesus terus memberkatinya, menjadi remaja yang takut Tuhan dan dipakai Tuhan. Imo terus Tuhan pulihkan. Jantungnya pulih sembuh secara sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, sehatkan dia. Tuhan, kobarkan terus roh doa baginya, biar dia terus bersyafaat bagi keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucunya, bagi jemaat, bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memperhitungkan segala jeripayanya di dalam Tuhan. Ibu Frida, Tuhan memberkati. Karuniakan hikmat bijaksana dari Tuhan sebagai ibu gembala. Tuhan pakai dengan pertolongan dan urapan-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan, Bapak Yosua Suwarno. Sepakat kami meminta kepadamu, demi nama Yesus, tangan-Mu lah yang turun atasnya. Jika Engkau yang turun tangan, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup untuk mengangkat segala sakit penyakit dan menggantikannya dengan kesehatan yang daripadamu. Pulihkan dia Tuhan, secara khusus kerohaniannya, biar dia benar-benar mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, bahkan tidak terlepas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan seluruh keluarga yang mengasihinya,
Terus Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan karuniakan segala yang terbaik dari surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan orang tua yang ada di dalam jemaat-Mu. Ada Mbah Tarno, ada Oma Medi, ada Oma Tutuarima, ada Pak Yusuf Batu, Yulia Sola ya Tuhan. Kami mendoakan Pak Paulus, Oma Deborah. Kami doakan ya Tuhan Oma Yohana. Kami membawa ya Tuhan Bapak Agus Darmoko. Bahkan kami mendoakan ya Tuhan Pak Onesimus. Kami mendoakan Oma Lani. Kami mendoakan semua orang tua yang ada dalam jemaat-Mu ini. Demi nama Yesus, Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Sampai memutih rambut mereka, Engkau tetap Dia yang menggendong mereka, memeliharakan mereka, menjaga dan melindungi mereka. Tetap mengaruniakan kepada mereka ya Tuhan roh doa. Kobarkan terus agar mereka berdoa bagi anak, cucu, menantu, dan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran anak-anak-Mu ini tidaklah sia-sia. Mereka akan menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi ragi yang mengkamirkan dunia pendidikan. Dalam nama Yesus, karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar yang tinggi, biar mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang belum lagi berkarya, demi nama Yesus, tuntun arahkan oleh Roh-Mu, sehingga menemukan tempat berkarya yang terbaik, yang sesuai dengan potensi yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Melaluinya mereka diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak-Mu yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, apapun yang dilakukan tangan mereka bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, bukalah tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Melaluinya mereka jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga ya Tuhan pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin ormas, pemimpin parpol, pemimpin di kepolisian, pemimpin di TNI, pemimpin di ASN. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus, setiap kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang, kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami, dengan otoritas Tuhan, kami patah hancurkan niat jahatnya dalam nama Yesus. Bangsa ini milik-Mu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Karenanya kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Karenanya Bapa, kami serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Amin, amin, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Tuhan. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Mohon perhatian sejenak, khususnya BPJ, tinggal sejenak. Ada yang mau kita finalisasi menyangkut yang sudah kita bicarakan dalam grup, ya. Jadi tinggal sebentar saja. Kemudian mungkin karena BPJ kumpul-kumpul, ya tadi yang yang dijual itu BPJ aja yang makan berarti, ya kan? Gitulah. Ya saling kita menopang, ya kan? Diberkati untuk memberkati, ya gitu. Jadi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.